sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum, para pendengar dan juga para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Puji dan syukur kepadanya tabaraka wa ta'ala, di kesempatan siang hari ini Allah kembali mempertemukan kita di frekuensi 103,4 MHz saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam, dan juga lewat televisi dakwah yang Anda menyimak di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kajian ilmiah bersama guru kita Ustaz Dr. Asbri Rahman Az-Zaimah hafizahullah, yang alhamdulillah telah hadir ke studio Radio Hidayah. Salam beserta salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir nantinya. Ikhwatal iman, para pendengar dan juga para pemirsa, di penghujung Ramadan kali ini kita masih bersama oleh guru kita yang akan menyampaikan nasihat di akhir Ramadan dan juga menyambut Idul Fitr, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran, kemudahan dalam kajian ini hingga akhir nantinya. Dan Ustaz sudah berada di studio saat ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazuna. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah khair Ustaz. Ya, kalau iya. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa juga di sesi kedua yang mudah-mudahan Allah mudahkan, kami undang ada semua di 08117530.000 atau di 081175454444, di layanan telepon 08117530.000 atau di layanan WhatsApp di 081175454444. Untuk Anda yang mendengarkan melalui radio dan Anda yang menyimak melalui televisi, silakan lihat di monitor Anda. Demikian untuk efisiensi waktu yang ada, kepada Al-Ustaz falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita. Hari ini kita sudah benar-benar di penghujung Ramadan, di tanggal 28 Ramadan. Nanti malam kita sudah berada di malam, insyaallah kita akan melalui malam yang ke-29 Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita dari awal Ramadan sampai saat ini menjadi ibadah yang makbulah, mabrurah, diterima oleh Allah, baik puasa kita, qiyam kita, tilawatul Quran, sedekah, dan yang lain-lainnya. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hari raya hampir tiba. Setelah selesai beribadah sebulan penuh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita orang-orang yang beriman untuk bergembira. Karena
orang yang berpuasa sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW akan bergembira dengan 2 kali kegembiraan. Gembira di dunia dan nanti akan bergembira ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kali kegembiraan. Gembira pertama ketika berbuka, baik berbuka setiap harinya dari puasanya, maupun berbuka setelah selesai atau berakhir bulan Ramadan, yaitu Idul Fitri. Kemudian kegembiraan yang kedua, gembira ketika berjumpa dengan Allah. Orang yang berpuasa akan bergembira dengan ibadah puasanya saat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gembira yang pertama itulah yang akan dirasakan oleh orang yang beriman di hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri adalah satu dari 2 hari raya yang merupakan syiar Islam yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kedua-duanya pasca ibadah yang mulia. Setelah melakukan 2 ibadah yang mulia, Idul Fitri setelah puasa 1 bulan penuh, Idul Adha setelah ibadah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah bagi seluruh orang-orang yang beriman, dan setelah melakukan beberapa manasik terutama wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah bagi jemaah hajinya. Pasca ibadah itu semua, ibadah yang mulia, apalagi wukuf di Arafah bagi jemaah haji merupakan rukun yang paling utama, yang paling mulia, yang paling agung dari rukun-rukun ibadah haji. Maka setelah itu ada Idul Adha. Dan bahkan Idul Adha syiarnya adalah menyembelih kurban. Dinamakan dengan Idul Adha karena syiar hari raya itu bergembira dengan menyembelih hewan kurban. Sebagaimana Idul Fitri bergembira dengan berbuka. Maka hari raya merupakan momentum kegembiraan, menampakkan kebahagiaan, bersukacita, kesempatan untuk membersihkan hati dan jiwa setelah melakukan ibadah pembersihan hati, ibadah berlatih untuk ikhlas, untuk saling memberikan kasih sayang di antara orang-orang yang beriman, orang yang mendapatkan kelapangan dan kemudahan rezeki, merasakan betapa beratnya kehidupan fuqara wal masakin yang susah mendapatkan makan. Mereka lebih sering lapar. Maka orang yang kaya, orang yang mudah mendapatkan makan di bulan-bulan yang lain, merasakan betapa getirnya, betapa pahitnya menahan lapar ketika berpuasa. Banyak proses pelatihan. Makanya Idul Fitri merupakan momentum, merupakan menampilkan kebahagiaan, kegembiraan, saatnya untuk membersihkan hati dan jiwa, mempersatu umat. Hari raya merupakan momentum untuk sebuah persatuan iman. Ketika orang-orang yang beriman selesai beribadah, melewati perjuangan ketaatan, kompetisi amal saleh, lalu mereka bergembira semuanya dalam persatuan kegembiraan di berbagai belahan bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Idul Fitri merupakan pembaharuan corak kehidupan dari mungkin jauh dari ketaatan kepada Allah
Lalu setelah ibadah, proses melatih bagaimana menaati Allah, betapa nikmatnya melakukan puasa, melakukan qiyam dan ibadah-ibadah yang lain, sehingga terjadi perubahan dari yang kurang baik kepada yang lebih baik. Dan perlu dicatat baik-baik, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa hari raya sama sekali bukan proses melepaskan diri dari aturan agama. Bukan begitu lepas dari batasan-batasan agama. Mengekspresikan nafsu syahwat yang dibelenggu oleh syaitan. Hari raya, terutama hari raya Idul Fitri, merupakan kebahagiaan yang terkontrol oleh agama. Karena memang yang bergembira di hari raya adalah orang yang patuh kepada Allah. Kegembiraan yang hakiki akan dirasa oleh orang yang beriman. Karena orang yang berpuasalah yang berhak bergembira dengan gembira yang hakiki di hari raya. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita bacakan, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasalah yang bergembira dengan benar, dengan layak, atau yang pantas bergembira, bersukacita di hari raya. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tadi kita sangat tekankan bahwa hari raya bukan lepas melesat dari tuntunan agama sehingga berbuat semau kita, menghalalkan segala macam cara, lalu berbuat sekehendak hati kita. Tidak. Hari raya merupakan kegembiraan yang diberikan oleh Allah kesempatan untuknya bagi orang-orang yang beriman. Dia ada aturan mainnya, ada norma-normanya, ada penjagaan nilai-nilainya, akhlak dan adabnya. Maka berhari raya ada hukum-hukumnya, ada sunat-sunatnya, ada adab-adab yang dituntun oleh agama kita yang mesti dijaga oleh seorang mukmin, seorang yang selesai melakukan kompetisi mengejar surga Allah, meraih ampunan Allah, mendapatkan pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di antara hukum-hukum hari raya yang mesti kita ketahui bahwa di hari raya sama sekali tidak lagi dibenarkan untuk berpuasa. Haram bagi seorang muslim berpuasa di hari raya, karena apalagi hari raya Idul Fitri merupakan hari raya berbuka. Hari raya berbuka dari berpuasa, maka tidak dibenarkan, bahkan diharamkan berpuasa di hari raya Idul Fitri dan juga di hari raya Idul Adha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala bahwa dia di masa khalifahnya, di masa kekhilafahannya berkhutbah, melakukan salat Id, kemudian dia menyampaikan khutbah di hari raya Idul Fitri. Lalu dia mengatakan dalam khutbahnya, ayyuhan nas, atau ya ayyuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahakum an siyami hadainil aidaini. Wahai manusia, ini dalam khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Umar al-Khattab menyampaikan hadis ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang kalian dari berpuasa di dua hari raya ini. Amma ahaduhuma atau amma ahadihima fayaumi fitrikum. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, ketika kalian berbuka dari puasa sebulan penuh. Wa ammal akhar, yang kedua, fayaumun ta'kuluna nusukakum, pada hari di mana kalian disyariatkan untuk memakan daging hewan kurban kalian. Ini hukum yang pertama yang mesti diketahui oleh setiap muslim, bahwa di dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sama sekali tidak dibenarkan
untuk mengerjakan puasa. Berikutnya, di antara hukum hari raya adalah disunnahkan di hari raya memperbanyak mengucapkan takbir, memperbanyak bertakbir. Bertakbir persis di hari raya Idul Fitri, bertakbir di hari raya Idul Fitri dimulai dari terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Andai misalnya hari ini adalah hari terakhir Ramadan, maka nanti setelah terbenam matahari di hari ini, yang besoknya adalah Idul Fitri, maka dari semenjak terbenam matahari sudah dimulai syiar takbir. Sudah dimulai syiar takbir dan terus berlanjut memperbanyak melafazkan takbir ini sampai selesai solat Id. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah di ayat 185 di penutup ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian sempurnakan bulan. Ini berarti selesai Ramadan. Kemudian dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah atas apa yang telah diberikan kepada kalian berupa hidayah. Ramadan hidayah, anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasanya, ibadah qiyamnya dan seluruh ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita syukuri Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Di antara cara bersyukur adalah memperbanyak ucapan takbir. Dan takbir di malam hari raya Idul Fitri di waktunya mutlak, tidak terkait dengan waktu salat. Tidak terkait dengan waktu salat. Kapanpun dan dimanapun disyariatkan, disunnahkan untuk membaca takbir. Apalagi ketika berangkat menuju tempat salat Id dari rumah. Diperbanyak takbir. Ya, diperbanyak takbir. Terus sesampainya di tempat salat Id, terus dilanjutkan takbirnya. Bahkan dan dalam salat pun kita akan melafazkan takbir yang banyak. Ada takbir tambahan dalam salatnya setiap rakaatnya. Ada tambahan 7 kali takbir, ya, di dalam salat untuk rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua bersama imam tentunya. Adapun lafaz takbir yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang disunnahkan untuk memperbanyaknya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali, kemudian bisa juga 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari raya Idul Adha ada pembagian takbirnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Adapun di malam hari Idul Adha-nya itu takbir mutlak. Ya. Sampai selesai salat dan terus berlanjut takbir tetapi muqayyad. Itu setelah selesai salat fardu. Setiap salat fardu ada takbirnya. Di hari-hari tasyriknya di tanggal 11, dari mulai tanggal 10-nya di hari raya Idul Adha melanjut sampai hari tasyrik 11, 12 dan 13 sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Umar dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma bahwa mereka keluar untuk bertakbir di Mina, ya, di hari-hari 10 Dzulhijjah. Ya, hari-hari 10 Dzulhijjah ini juga termasuk hari-hari takbir, ya.
kana yakhrujani ila suq fi ayyami 10 Dzulhijjah yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Di antara ibadah di Idul Adha adalah di 10 awal Zulhijjah itu disiarkan juga lafaz takbir dan tidak muqayyad. Adapun yang muqayyad setelah selesai salat Id. Kemudian saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara yang disunnahkan di hari raya Idul Fitri ini, atau di hari raya secara umum yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, adalah mandi sebelum sholat Idnya. Adalah mandi, membersihkan diri, berdandan, ya, berpenampilan yang sebaik-baiknya. Bagi laki-laki disunnahkan untuk berwangi-wangian, yaitu badannya bukan pakaiannya, karena hari itu hari berkumpulnya orang-orang yang banyak. Di salat Id berkumpul banyak orang. Bahkan Nabi SAW menyuruh sampai wanita-wanita yang haid pun untuk datang ke tempat salat untuk memeriahkan, ya, berkumpulnya orang-orang banyak di sana bukan untuk salat. Falyatazilna musallal muslimin, ya, hendaklah mereka menjauhi tempat salat namun mendengarkan dakwatul muslimin, doa-doa yang dipanjatkan di khutbah hari rayanya. Dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ila shalah. Ibnu Umar mandi sebelum Idul Fitri, sebelum berangkat salat. Wa aqarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab untuk mandinya itu diriwayatkan dari Ibnu Umar. Adapun untuk memakai pakaian yang sebaik-baiknya itu adalah pengakuan atau persetujuan Nabi dari usulan Umar bin Khattab. Hadis yang sahih bahwa Umar mengusulkan Nabi SAW membeli pakaian yang bahannya adalah sutra. Mereka berdua berjalan di pasar dan dilihat ada pakaian yang sangat bagus dari istabrak, yaitu sutra kasar. Lalu Umar mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibta' hadhihi." Belilah pakaian ini, tajammal biha lil 'idi wa lil wufud. Berpakaianlah, memperindah diri dengannya di hari raya dan di hari menyambut para tamu-tamu terhormat. Ya. Nabi SAW mengomentari pakaiannya saja, bukan usulannya, tetapi jenis pakaiannya yang dikomentari oleh Nabi. Innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Sungguhnya ini pakaian orang yang tidak dapat bahagian nanti, maksudnya di akhirat, atau yang man la nasiba lahu, yang pakaian yang memakai sutra di dunia dari orang yang beriman, di akhirat tidak memakainya kembali. Karena pakaian ahli surga dari sutra. Nah, ini ancamannya, maka laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berbahan sutra. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahwa Nabi menyetujui apa yang diusulkan, yaitu berpakaian, berpenampilan yang baik di hari raya. Adapun yang dikomentari oleh Nabi hanya bahannya saja. Andai bukan itu bahannya, maka Nabi akan membelinya. Tapi bahannya yang tidak boleh dipakai oleh seorang muslim, baik di hari raya maupun di luar hari raya, karena dia bahannya sutra. Jadi mandi dan berpakaian dengan pakaian yang terbaik ini termasuk syiar dari hari raya. Nah, ini ibadah, beribadah.
merupakan sesuatu yang disunnahkan. Kemudian berikutnya, tadi kita sudah jelaskan hukum yang pertama, tidak boleh berpuasa. Kemudian hukum yang kedua, tadi disunnahkan untuk mandi, kemudian bertakbir, disunahkan untuk bertakbir. Kita sudah jelaskan ini sunnah takbir tadi. Kemudian yang ketiga adalah disunahkan untuk mandi dan memakai pakaian yang terbaik dengan alasan-alasan dan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Kemudian di antara yang disunahkan di raya Idul Fitri adalah makan sebelum sholat. Dan lebih utamanya memakan kurma, yakula tamaran. Dan juga diupayakan dengan bilangan yang ganjil, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini di hari raya Idul Fitri. Lain halnya di hari raya Idul Adha. Maka sunnahnya tidak menikmati makanan kecuali langsung dari hewan sembelihan kurban. Ya, hewan kurban yang sudah sembelih yang pertama kali dimakan di hari tersebut untuk menegakkan syiar kurbannya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Buraidah radhiyallahu ta'ala diriwayatkan oleh Imam Ahmad, karena Nabi SAW la yakhruju yawmal fitri hatta ya'kula. Nabi SAW tidaklah keluar menuju salat di hari raya Idul Fitri sampai dia makan terlebih dahulu. Wa la ya'kulu yawmal adha hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi. Dan tidaklah beliau makan di hari raya Idul Adha sampai dia kembali dari sholatnya dan memakan langsung dari hasil hewan sembelihan kurbannya. Ini sunnah yang berikutnya. Kemudian setelah itu disunnahkan juga di hari raya ini untuk menuju tempat sholat dengan jalan kaki. Andai jarak dari rumah ke tempat sholat itu mungkin dilakukan dengan berjalan kaki. Bila tidak, maka tidak mengapa menggunakan kendaraan. Ya, bila jarak dari rumah ke tempat salat itu mungkin bisa dicapai dengan berjalan kaki, maka ini yang disunnahkan. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Minas sunnati an takhruja ila al-'idi mashiyan." Di antara sunnah Idul Fitri atau Id, disunnahkan juga berjalan menujunya dengan berjalan kaki, wa an ta'kula syai'an qabla an takhruj, dan memakan sesuatu sebelum berangkat salat. Ini Idul Fitri, sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan. Di antara yang disunnahkan di hari raya Idul Fitri adalah membedakan jalan pergi dengan jalan pulang ke rumah. Ya. Membedakan jalan berangkat ke tempat sholat dengan jalan ketika pulang dari sholat menuju rumah. Ini termasuk yang disunahkan dari Nabi SAW berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Nabi SAW idza kana yaumal 'id khalafat tariq. Hadis riwayat Bukhari, bahwa Nabi SAW bila hari raya ia membedakan jalan. Ya, jalan pergi dengan jalan pulang dibedakan oleh Nabi, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Para ulama mencoba untuk mencari hikmahnya, menggali hikmahnya. Ada yang mengatakan bahwa di antara hikmahnya adalah izharu sya'airil Islam bidzahabi wal iyab. Memperlihatkan syiar Islam dengan perginya, dengan pulangnya. Jadi pergi ke salat itu syiar, pulang dari salat juga syiar hari raya. Untuk memperlihatkan karena tempat orang di jalan yang berbeda itu juga berbeda orangnya, berbeda tempatnya. Nah, sehingga syiar pergi dan pulang itu tampak ya. Bukan di tempat yang sama, tapi di tempat yang atau di area yang tidak sama dan berbeda. Kemudian yang kedua, di antara hikmah yang dijelaskan adalah lebih banyak mengucapkan salam kepada orang-orang yang berbeda. Karena di jalan yang pertama orangnya tidak sama dengan di jalan yang kedua, yang ketiga pulangnya. Jadi semakin banyak orang yang ditemukan dan semakin banyak pula ucapan salam kepada sesama
ahlul iman. Kemudian di antara hikmahnya juga persaksian tempat, karena bumi ini akan bersaksi di hadapan Allah. Sehingga ketika berbeda tempatnya, tebalan bumi atau jalannya, maka berbeda pula yang bersaksi di hadapan Allah. Dan seterusnya. Mungkin di antara hikmahnya juga dijelaskan para ulama adalah untuk menampakkan rasa optimis perubahan setelah sebelum berangkat dan setelah sebelum berangkat atau ketika berangkat dengan pulang ke rumah, itu keadaannya sudah berbeda. Yaitu ada memberikan rasa optimis, menanamkan rasa optimis bahwa kita benar-benar telah berbeda setelah selesai hari raya itu. Perbedaan yaitu lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang lain-lainnya yang dijelaskan oleh para ulama dari hikmah kenapa merupakan syiar membedakan jalan pergi ke tempat sholat dan pulang dengan jalan pulang selesai dari sholat. Di antara yang disunahkan di hari raya para saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin, kaum muslimat, yaitu saling mengucapkan tahniah dengan datangnya hari raya. Ini merupakan kebiasaan yang baik dan bahkan ini tujuannya adalah untuk mengaitkan, menautkan antara hati, untuk menghadirkan rasa cinta, kasih sayang di antara orang-orang yang beriman. Dengan ucapan ya selamat hari raya, Idul Mubarak. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita selalu ya hari raya ini setiap tahunnya, dan ucapan-ucapan yang lain. Diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW bahwa mereka di hari raya ini atau setelah hari raya, bila berjumpa satu sama lain, saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, para saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara syiar atau sunnah hari raya menampakkan kegembiraan, izharus surur wal farah. Ya, karena memang ini syiar. Gembira itu syiar. Maka dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang mungkin untuk menghadirkan kegembiraan. Hal-hal yang berbau permainan ya, yang mubah untuk menampakkan kegembiraan, dibenarkan dengan catatan tidak lepas dari tuntunan agama, tidak melanggar hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai bekal untuk berhari raya beberapa hari ke depan. Ya, hari ini tanggal 28, besok tanggal 29, Idul Fitri antara hari Ahad dengan hari Senin insyaallah, dan semoga bekal ini bisa kita terapkan nanti di hari raya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberkahi kita. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Nah, ikhwatul iman, para pendengar dan juga para pemirsa, demikian telah kita simak bekal berhari raya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hari tersebut kepada kita semuanya. Kami undang Anda di 08117530.000 untuk bertanya jawab seputar pembahasan maupun yang lainnya, atau di pesan WhatsApp di 0811754544. Baik. Ada pertanyaan Ustaz dari pesan WhatsApp. Terkait dengan jalan pergi dan pulang berbeda dari Ustaz. Ya, bagaimana jika jalan menuju masjid, ini berarti sholat di masjid, sholat id, hanya satu arah ataupun hanya satu, boleh nggak diganti dengan masuk dan keluar masjid dari pintu yang berbeda? Apakah ini termasuk membedakan jalan pergi dan pulangnya? Demikian. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'du. Dalam proses perjalanan termasuk ya membedakan tempat keluar, tempat masuk dan tempat keluar ke masjidnya, dan
bila seandainya jalan yang menuju masjid itu cuma satu jalannya, bisa kita bedakan, yaitu dari sisinya. Misalnya kita berangkat dari sebelah kiri, mengambil lajur sebelah kiri, tentunya sebagai cara yang normal ya, lajur sebelah kiri. Nanti pulangnya di sebelah yang satu lagi. Ini sudah berbeda, ya sudah berbeda tanahnya, berbeda pula orang yang dekat dengan kita di seberang dengan seberang. Andai misalnya jalan raya, ya maka perginya di sebelah, kita mengambil lajur sebelah kiri kita, nanti pulangnya di sebelah satu lagi, tidak sebelah yang sama. Ini sudah membedakan, ya sudah membedakan. Wabillahi taufiq. Nah, demikian kami undang lagi kepada Anda di 08117530.000 yang sudah bergabung. Ya, silakan. Ya, tadi pesan WhatsApp di 0811754544. Kami undang Anda kembali untuk berinteraksi baik seputar pembahasan maupun permasalahan yang lainnya. Baik, kembali dari pesan WhatsApp dan sebelumnya kita angkat dari telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Fajri di pesisir selatan Sumatera Barat. Ya, silakan Ibu. Begini Ustaz, saya 2 hari yang lewat sudah membayar zakat fitrah. Saya salurkan langsung kepada orang miskin gitu. Terus setelah saya dengar ada di hasil TV katanya menyalurkan zakat fitrah itu seharusnya semalam waktu hari raya. Apakah zakat saya sah? Saya khawatir ada tembak saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Ibu bayar, Bu? Semalam atau Ustaz? Halo? Sudah putus. Ibu kapan bayarnya? Sudah terputus. Sudah terputus. Dibayarnya semalam, Ustaz. Semalam. Sudah diserahkan langsung ke fakir Ya, miskin. langsung ke fakir miskin. Ya, tidak apa-apa. Ya, dibenarkan untuk membayar zakat, dibolehkan untuk membayar zakat 1-2 hari sebelum Idul Fitri. Waktu boleh. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah membayar zakat fitrinya di 3 hari sebelum hari raya. Kalau misalnya ada alasan untuk tidak untuk mempercepat pembayarannya, tidak mengapa dan dibolehkan oleh para ulama. Ibu tidak mesti lagi membayar kembali. Semoga yang sudah Ibu bayarkan dan sudah Ibu serahkan ke fakir miskin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Baik, demikian ya, mudah-mudahan bisa disimak jawaban yang telah diberikan. Kita angkat kembali. Halo. Iya, halo Ustaz. Ya. Dengan siapa di mana, Ibu? 3 hari sebelum ini Ustaz. Oh, 3 hari. Bisa jadi 5 hari sebelum hari raya gitu Ustaz. Baik. Saya khawatir Ustaz ya. Iya. Gitu, Ustaz. Berapa zakat yang Ibu telah berikan? Untuk Ibu sendiri atau? Bertiga kami. Kami di Bertiga. rumah bertiga, anak, suami, anak bertiga Ustaz. Berarti 5 hari sebelum hari raya ya? Iya Ustaz, saya nggak tahu Ustaz. Ya. Dan Ibu punya kelebihan rezeki sehingga bisa membayar kembali? Iya, banyak beras kami Ustaz. Kami punya sawah. Ya, kalau merasa tidak nyaman dengan pembayaran yang sudah lakukan, maka tidak ada salahnya Ibu. Agar lebih tenang beribadah, Ibu bayar sekarang atau lebih bagusnya di malam hari raya. Dan paling utamanya memang di hari raya itu sendiri. Tapi ini susah memang, sempit sekali waktunya. Dan bila Ibu merasa tidak nyaman dengan 5 hari sebelum hari raya itu, Ibu bisa kembali memberikan zakat kepada fakir miskin untuk zakat fitrinya. Sementara yang sudah Ibu serahkan bisa menjadi sebagai sedekah biasa. Wallahu a'lam. Ya, Ya, jelas. Ya. Nah, baik, demikian. Ya, kami undang kembali di 08117530.000. Alhamdulillah kepada Ibu yang telah memperjelas pertanyaannya. Kami angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Dari Umur Rafif dari Jakarta. Iya, silakan Ibu. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustadz. Fiik, Begini Ustadz mau menanyakan ini, ada seseorang kemarin itu sakit kepala yang parah gitu Ustadz. Jadi kalau dia ngelihat itu kayak berputar-putar gitu, sampai mohon maaf Ustadz sampai dia termuntah-muntah gitu, tapi tidak sengaja karena sakitnya itu. Tapi dia mau batalin puasanya Ustadz karena dia takut boleh apa enggak batalin puasa. Jadi dia terus sampai buka puasa Ustadz. Nah terus yang kedua, dia waktu sholat selama sakit itu dia berusaha untuk sholat sempurna, berdiri sempurna, semua sempurna, tapi dia dengan memejamkan mata, karena kalau dia buka mata tuh kayak pusing yang amat sangat berputar-putar gitu Ustadz. Apakah sah yang tadi yang dia muntah-muntah nggak sengaja itu sholatnya, dan sholatnya apakah sah karena banyak memejamkan mata walaupun sedikit-sedikit dia buka juga matanya gitu Ustaz. Ya. Nah, gitu aja Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ummu Nafi dari Jakarta, 2 pertanyaan. Untuk kasus yang pertama tadi, insya Allah puasanya sah. Ya. Muntah-muntah karena faktor itu tidak membatalkan puasa. Ya, man ghalabahul qai falyutimma shaumahu. Siapa yang dikuasai oleh muntahnya seperti penyakit, saya rasa ini migrain ya, berputar-putar dan harusnya segera berobat. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Syafahullah. Maka puasanya tidak mengapa. Muntah-muntah yang terjadi padanya itu bukan disengaja. Karena Nabi SAW mengkhususkan muntah yang membatalkan puasa adalah orang yang menyengaja muntah. Tapi man dzara'ahul qai falyutimma shaumah. Siapa yang tidak mampu menahan muntahnya, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya, dan alhamdulillah selesai puasanya dan tidak ada apa-apa, semoga diterima oleh Allah. Kemudian juga salatnya. Ya, salatnya tidak mengapa, apalagi dengan alasan seperti tadi, karena kalau dibuka matanya maka akan berputar-putar dan susah dia untuk melakukan salat, lalu dipejamkan. Ya, memejamkan mata maksimal statusnya hukumnya makruh. Ya, memejamkan mata dalam salat disengaja, apalagi dengan alasan lebih khusyuk, maksimal hukumnya adalah makruh. Bila seandainya disebabkan oleh alasan yang mungkin tepat tadi, maka tentu tidak akan sampai ke sana. Salatnya tetap sah, dan sekali lagi semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera berobat, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kita untuk berobat ketika sakit. Memang yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, tapi berobat adalah ikhtiar. Wallahu taala alam. Nah, demikian, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik jawaban yang telah disampaikan. Kembali di 08117530.000 kami undang Anda, atau di 0811755444. Karena bicarakan dari Ustaz dari pendengar kita yang ingin bertanya, apakah sama batasan waktu antara fidyah dengan zakat fitrah? Dan dari penanya yang lain, batasan zakat fitrah dibayarkan sebelum sholat ditunaikan. Yang dimaksud ini kita yang sholat atau sudah ada yang melaksanakan sholat, Ustaz? Demikian. Untuk pertanyaan pertama tentang fidyah dengan zakat, berbeda dari kedua-duanya tidak sama, karena fidyah waktunya panjang, tidak ada batasan waktu. Pembayaran memberi makan kepada fakir miskin untuk membayar mengganti ibadah puasa yang tidak bisa dilakukan. Fidyah dibebankan kepada orang yang sakit kronis, yang kecil harapan untuk kembali sembuh. Kemudian orang yang sudah terlalu tua, tidak akan mungkin kembali
segar bugar, ya, kembali kuat, dan sudah tidak mampu berpuasa, maka membayar fidyah. Waktu membayar fidyah ini bebas. Bisa dia membayar sekaligus di awal Ramadan, dan sangat utama bila dia membayar per harinya, karena terasa bahwa dia berpuasa setiap hari. Dan boleh juga dilakukan sekaligus di akhir Ramadan atau di luar Ramadan. Menyegerakan lebih utama, tapi tidak terbatas waktunya. Menyegerakan, membebaskan tanggung jawab dari membayar fidyah ini lebih cepat, ini lebih utama, tapi waktunya tidak ada batasnya. Adapun pembayaran zakat fitri atau zakat fitrah, batas waktunya seperti yang di pertanyaan kedua adalah sholat. Kalau sudah sholat, kita, ini langsung jawaban untuk yang kedua, ya, bahwa waktu pembayaran zakat fitri ini adalah kita yang sholat. Kita yang sholat. Berarti kalau sudah ikut sholat kita, sementara zakat fitrah belum dibayar, maka sudah habis waktu membayar zakat fitrah, dan kita tetap mesti membayar. Ya, kita tetap mesti membayar, mengeluarkan zakat fitrah, walaupun nilainya bukan zakat fitrah lagi, dia sedekah dari sedekah-sedekah yang sunnah. Faya sadaqatun minas sadaqat. Tidak dinilai sebagai zakat fitri atau zakat fitrah, tetapi sebagai sedekah biasa. Itulah konsekuensi atau dampak buruknya. Tetapi kaitannya adalah dengan kitanya, kita yang menunaikan, bukan orang yang sholat. Karena kalau itu, ya, belum lagi kita bersiap-siap untuk pergi sholat, di tempat lain sudah ada yang sudah sholat, di negara lain, di negeri kita ini juga dengan perbedaan waktu, ya, waktu Indonesia bagian barat dengan bagian timur, dengan bagian tengah kan tidak sama. Jadi bukan kaitannya dengan orang lain, tapi dengan kita si pelaku. Maka sebelum kita sholat, tentu sholat kita terkait dengan orang juga, dengan berjamaah, bukan sholat sendiri-sendiri. Sholat Id kan berjamaah. Di mana kita sholat, di situ, di mana kita misalnya berdomisili, di situ kita sholat. Dan dengan sholatnya kita bersama jamaah tersebut, itulah akhir dari waktu penunaian zakat fitri kita. Kalau kita sudah sampai atau sudah melakukan sholat, maka berakhir pula lah pembayaran zakat fitri, dan kita tetap dibebankan untuk mengeluarkan zakat fitri, mengeluarkan zakat, tapi tidak bernilai zakat fitri lagi. Itu jawaban dari pertanyaan yang kedua, dan sekaligus membedakan antara waktu menunaikan zakat fitri dengan waktu membayar fidyah. Wabillahi taufik. Demikian, dan mudah-mudahan bisa disimak dengan baik atas jawabannya yang telah diberikan oleh Ustaz. Masih tentang video Ustaz dari penanya yang lain, bolehkah dibayarkan nasi bungkus lengkap dengan lauk pauknya hanya untuk satu keluarga fakir miskin saja? Demikian Ustaz. Ini selama 30 atau 29 hari Ustaz, semuanya ke sana itu, satu orang. Yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, pembayaran fidyah ini adalah untuk perharinya. Ukuran pembayaran perharinya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang yang memberatkannya puasa, maka dia membayar fidyah sebentuk makanan untuk satu orang fakir miskin. Ya, makanan untuk satu orang fakir miskin. Fidyah ta'amu miskin, makanan untuk satu miskin, satu orang miskin, untuk satu hari dari puasa yang ia tidak lakukan. Ya, untuk satu harinya satu makanan untuk satu fakir miskin.
Fidyah ini takarannya dijelaskan para ulama adalah nisfus sa'. Nisfus sa' yaitu separuh dari beras zakat. Beras zakat satu sa'. Beras zakat satu sa'. Sementara fidyah setengahnya, separuhnya. Setengah dari satu sa' tadi. Kalau seandainya satu sa' atau beras zakat kita 2,5 kilo, separuhnya itu satu paket fidyah untuk satu hari, tidak berpuasa. Kalau 2 hari, 2 pula. 3 hari, 3 pula. Kalau sebulan, misalnya 29 hari atau 30 hari, 30 paket untuk fakir miskin. Balik kita ke pertanyaan tadi, apa boleh untuk pembayaran 1 bulan itu kepada satu keluarga saja? Wallahu a'lam. Bila pembayarannya per hari, ya per hari, maka boleh untuk satu keluarga saja. Tapi per hari, 1 hari, bayarkan ke dia, besoknya ke dia lagi, lusanya ke dia lagi, sampai 30 hari ke dia lagi. Kalau dalam bentuk pertanyaan tadi, yaitu nasi bungkus. 1 nasi bungkus. Ya. 1 nasi bungkus lengkap dengan lauk pauknya, bahkan minumannya, 1 paket tersebut untuk 1 fakir miskin. Kalau misalnya di satu keluarga itu ada 5 orang, berarti 5 paket fidyah. Ya. Misalnya kita membayar per 5 hari kepada satu keluarga tadi. Bukan sekaligus. Ini nasi bungkus yang tidak bisa bertahan lama. Kalau dalam bentuk beras mungkin. Dalam bentuk beras, setengah sok tadi atau setengah dari 2,5 atau 3 kilo dibayarkan dikali 30 ya. Taruhlah 3 kilo berarti 1,75. 1,75 kilo kali 30 hari diserahkan kepada satu keluarga, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam bentuk nasi bungkus yang tidak bisa bertahan lama, maka mungkin pembagiannya dengan bertahap tadi. Kalau 5 orang satu keluarga itu berarti 5 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari. Setelah apa? Setelah Ramadan bisa, di bulan Ramadan pun bisa. Setelah 5 hari bayarkan, 5 hari Ramadan bayarkan, 10 Ramadan bayarkan, 15 Ramadan bayarkan untuk satu keluarga tadi. Ya, intinya seperti itu. Kalau beras sekaligus boleh. Dengan ukuran yang setengah sok tadi, kalikan 30 diserahkan kepada satu keluarga yang nanti mereka akan memakannya ya beransur-ansur pula. Wallahu a'lam. Baik, demikian kami undang Anda untuk pertanyaan terakhir saja karena sudah jam 11 di 08117530.000 dan pesan WhatsApp di 081175454444. Tapi anak bacakan pertanyaan dari pesan WhatsApp. Ya, bismillah. Saudara-saudara ada di kampung membayar zakat fitrahnya dengan uang dan dibayarkan jauh sebelum hari raya. Dijelaskan mereka pun tidak menanggapinya. Bagaimana Ustaz? Yang pertama, pembayaran dalam bentuk uang. Kalau yang di kampung yang saya tahu adalah teknisnya seakan-akan melakukan semacam rekayasa ya. Nanti ambil zakatnya menyiapkan beras seukuran 1 paket zakat ya, 1 sa' 2,5 kilo atau lebih. Nanti beras zakat ini dibeli oleh penunai zakat kepada amil zakatnya yang diwakilkan. Lalu setelah diterimanya zakat beras yang tadi, lalu uangnya diterima oleh yang menerima zakat atau yang ambil zakatnya, nanti baru dia beras yang dibelinya itu ditunaikannya sebagai zakatnya. Ini beras zakat saya. Ya. Nanti akan berkali-kali beras ini diperjualbelikan. Yang diterima oleh amil zakatnya tetap uang. Tetap uang. Itu bentuk yang saya tahu kalau di
kampung-kampung, terutama di kampung saya juga saya tahu itu. Lepas dari ini, penunaian zakat dalam bentuk uang ini kita memperhatikan dan menelitinya jauh dari dalilnya, tidak didukung oleh dalil yang kuat, hanya pendapat sebagian saja. Bila terjadi hal demikian dengan berdasarkan fatwa dari sebagian, lalu mereka menunaikan dalam bentuk uang, baik langsung uang maupun dengan cara merekayasa tadi, kita hanya berharap Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Ya. Bila kita mampu untuk memberi nasihat, mengarahkan mereka untuk menunaikan zakat dalam bentuk beras langsung dibagikan kepada amil zakat atau kepada langsung kepada fakir miskinnya, maka ini yang sangat utama. Apalagi kita sudah tahu, nasihati keluarga kita, sampaikan ke mereka bahwa zakat itu dengan bahan makanan, bukan dengan uang. Bukan tidak ada uang di zaman Nabi SAW, bukan tidak ada uang di zaman para sahabat Nabi, di zaman para ulama, tapi mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu dengan bahan makanan, karena dalilnya hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Abbas, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lain-lain itu dijelaskan dalam bentuk bahan makanan pokok dari kurma, dari gandum dan yang lain-lainnya. Maka nasihati mereka, sampaikan kepada mereka, baik itu beras diserahkan kepada amil zakat yang di kampung itu sendiri, langsung serahkan beras kepada mereka, atau langsung kepada fakir miskinnya. Ya, bila itu terjadi juga dan kita mungkin melalaikan untuk memberi nasihat, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari mereka zakat fitri mereka karena berpegang kepada fatwa sebagian. Wallahu taala alam. Taib, ada pertanyaan setema dengan dari pertanyaan tadi, kalau zakatnya dibayarkan ke amil dari awal Ramadan, tapi mereka membagikannya di akhir Ramadan, itu boleh Ustaz? Ini artinya mewakilkan, bukan pembayaran. Boleh, ya. Seperti dari pertanyaan tadi, jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri sudah dibayarkan atau diwakilkan kepada amil zakat untuk membagikannya di ujung Ramadan kepada fakir miskin. Ya. Wallahu alam, insyaallah tidak mengapa. Tapi tidak ada salahnya kita tunda sampai tiba waktunya 1-2 hari sebelum hari raya atau di malam hari raya itu sendiri, dan kita langsung menunaikan ibadah kita masing-masing, bukan ibadah orang, ibadah masing-masing. Karena zakat fitri ini untuk semua yang merdeka, yang budak, laki-laki, perempuan, kecil, tua, bayi yang lahir pun bila sudah lahirnya di malam Idul Fitri, maka wajib zakat. Ya, itu ibadah masing-masing. Tentu kita akan berupaya bagaimana dia sempurna, bagaimana dia diterima oleh Allah, bukan asal-asalan saja. Jadi bila yang ditanyakan tadi adalah menyerahkan kepada amil zakat dan nanti mereka akan membagi-bagikannya di ujung Ramadan, insya Allah tidak mengapa, karena statusnya adalah mewakilkan amil zakat untuk menyerahkan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq. Baik, demikian kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar kajian kita di hari ini, dan barangkali ada ikhtitam Ustaz para pendengar dan pemirsa kita. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ada yang perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin, kaum muslimat semua, bahwa di hari raya tadi kita sebutkan adabnya, tuntunannya, hal-hal yang sunnah, maka di samping bersama dengan itu kita mengingatkan agar menjauhi hal-hal yang dilarang, ya, tidak termasuk sunnah dan bahkan bertentangan dengan agama, syariat agama. Bila di hari raya wanita-wanita muslimah memakai pakaian-pakaian yang tujuannya adalah indah dipandang, tapi menyalahi tuntunan agama, menampakkan aurat atau berhias, berdandan,
Ya, ini perlu diwaspadai, jangan sampai kita melanggar aturan Allah padahal kita disyariatkan untuk beribadah. Jangan sampai dalam beribadah kita melanggar dan melanggar tuntunan agama dan membuat Allah murka. Ya, tidak sedikit dari wanita-wanita muslimah ketika di hari raya berhias, berdandan, bersolek, ya, berwangi-wangian, memakai perhiasan-perhiasan, diperlihatkan kepada semua orang, dan ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Wanita, ya, hiasannya untuk di rumah saja, untuk suaminya, dan tidak dibenarkan untuk dilakukan kepada lawan jenisnya di luar rumah yang bukan mahramnya. Kemudian hindari mubadzir, ya, membuang-buang harta, membuang-buang makanan, ya, membeli petasan yang hanya untuk dibakar. Ini semuanya tabdzir, dan Allah SWT menyatakan bahwa menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik di dunia, untuk di dunia maupun di akhirat, maka ini adalah tabdzir, dan tabdzir adalah perbuatan syaitan. Innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin, saudara atau teman syaitan. Hati-hati dari hal-hal yang seperti ini, jauhi dosa. Kita sedang bergembira lantaran selesai dari ibadah, tidak akan mungkin layak dan tepat kita justru setelah selesai dari beribadah berbuat dosa. Ketahuilah bahwa di antara tanda ibadah kita diterima oleh Allah adalah ketaatan yang setelahnya. Ketika kita setelah beribadah itu tetap berbuat ketaatan, jauh dari dosa dan kemaksiatan, bahwa itu adalah pertanda ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Namun bila sebaliknya, setelah selesai Ramadan justru kita berbuat dosa, maksiat, dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, ini pertanda bahwa Ramadan kita sia-sia. Ibadah puasa kita tidak ada nilainya. Maka berhati-hati, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun saudara-saudari berada, dan mohon istiqamah kepada Allah di atas iman dan takwa. Wallahu ta'ala alam. Saya sekaligus mengucapkan taqabbalallahu minna minkum, idukum mubarak. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di hari raya, memberikan kita keistiqomahan di atas iman dan takwa, dan semoga Allah kembalikan kita kepada bulan Ramadan dan hari raya di tahun-tahun berikutnya, kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun juga. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, ikhwatal iman, para pendengar dan juga para pemirsa, demikian kajian kita di pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan dan dipertemukan kita kembali pada pertemuan berikutnya, dan kami mohon maaf atas sebuah acara yang mungkin kurang berkenan di hati Anda ataupun dalam format penyampaian dan acara yang kami suguhkan untuk Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua dan kita dipertemukan pada kajian-kajian berikutnya. Khawatir iman, sampai di sini kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.